Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan sepekan ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah ini di Masjid Muhammadiyah. Kesempatan kali ini yang insya Allah semua kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketika hujan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa menenangkan hati kita di rumah Allah ini. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan izinnya, tentunya kita tidak akan mampu untuk berjalan melangkah kaki kita dan sama-sama kita bersama di sini. Semuanya tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang bersyukur itulah yang sangat sedikit sekali di antara para hamba Allah. Waj'alna minal qalil, ya Allah, berikanlah kami dari hamba-hamba yang sedikit itu, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan kita, Allah bangunkan kita dari maqam-maqam dan maqabir kita kelak di yaumul qiyamah, di yaumul ba'ats, dengan harapan dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang saleh, dikumpulkan kepada mereka orang-orang siddiqin wasyuhada wassalihin yang berhusna ulaika rafiqa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan nantinya meraih syafaat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, sayyidina kita, maulana kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, yang saat ini insyaallah kita menjadi pengikut beliau, pengikut setia, yang kita tak mampu untuk memberikan kata-kata yang masya Allah berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, berkat perjuangan penerus bangsa ini, para pahlawan yang telah mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk memerdekakan bangsa ini.
bahkan semua itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat kemerdekaan yang sangat mulia, yang wajib untuk kita junjung tinggi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak juga akan campurkan kita, gabungkan kita kepada mereka, para pahlawan yang dunia telah mengikhlaskan diri mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan bangsa ini dari negara-negara para penjajah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatul iman wa akhwati fiddin rahimani wa yarhamukumullah. Subuh kali ini insyaallah di tanggal 8 Rabiul Tsani 1440 Hijriah, insyaallah kita akan kembali mengulas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Al-Zahabi rahimahullah taala, yaitu kita masih masuk di poin dosa besar yang ke-51, yaitu berbuat semena-mena, berbuat kezaliman dan aniaya terhadap mereka kaum du'afa, kaum yang lemah. Di sini adalah istri, hamba sahaya, kemudian hewan-hewan yang tentunya yang tidak pernah untuk kita berikan kesemena-menaan kita kepada mereka, baik ini hewan ternak yang kita pelihara maupun yang tidak kita pelihara. Ini masuk kita bagian yang kedua. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Hasanul Malikati yumnun wa su'ul malikati sya'nun. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul jannata sayyidul malaikah atau sayyidul malaikah. Jadi bertabiat baik, kita punya perangai yang baik, punya budi pekerti yang baik, tutur kata yang baik, sopan kita, tingkah laku kita, jadi berlawanan dengan bertabiat yang buruk. Nah, berakhlak yang baik, tabiat yang baik ini merupakan suatu keberuntungan. Beruntung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bertabiat baik itu akan mengundang pahala dari Allah, mengundang rahmat Allah, mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah bagaimana ibadah, insya Allah. Sekecil apapun perbuatan itu, tabiat baik kita yang mungkin itu dianggap remeh, namun nanti akan mengantarkan seseorang laki-laki muslim masuk menjadi mu'alaf dikarenakan tabiat baik kita. Ini merupakan sesuatu yang sama. Ya, jadi husnul malakati yumnun, maka tabiat baik itu, akhlak yang baik itu merupakan keberuntungan. Dan sebaliknya, wasu'ul malakati sya'nun, dan bertabiat buruk itu, kelakuan yang buruk, tingkah pola yang buruk, tutur kata yang buruk, sering musuh-musuh, itu syu'nun, ya, atau sya'nun, suatu kerugian yang besar. Bisa bayangkan sedikit-sedikit isu, sedikit-sedikit umpat, sedikit-sedikit mengeluh. Nah, ini akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengundang kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan na'udzubillah, ya, yang kita berdoa dan itu doanya adalah doa yang buruk, misalnya ini bagian daripada ini su'ul malakah, tabiat buruk. Sedikit ini diumpat, doakan dengan doa yang buruk misalnya. Jadi kalau itu masih diaminkan oleh para malaikat Allah, na'udzubillah min dzalik, itu akan menjadi murah buat kita. Ini yang harus diperhatikan, yaitu jangan sampai salah tutur kata kita, jangan sampai salah tingkah laku kita dalam menyikapi suatu keadaan. Jadi nantinya sesuatu itu yang kita anggap remeh besar di mata Allah, sesuatu yang itu mungkin besar itu remeh di mata manusia. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita harus memperbaiki keadaan tabiat. Jadi
Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, la yadkhulul jannah sayyidul malaikat. Ini yang paling parah. Tidak akan masuk surga mereka yang bertabiat buruk. Mereka tidak akan masuk surga yang bertabiat buruk. Sedangkan ahli surga itu tabiatnya baik-baik semua. Dan sudah di screening sama Allah, sudah difilter sama Allah, disaring sama Allah. Para hamba Allah, para penghuni surga itu memiliki hati yang ikhlas. Ketemu senang gitu kan, legowo gitu. Jadi tidak ada, kalau bisa saya berikan punya saya buat kalian, buat antum gitu kan. Tapi mendapatkan kepentingan orang yang mempertimbangkan dirinya sendiri. Kalau surga tidak ada takabur, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada misu-misu, tidak ada muka, tidak ada mengeluh. Nah ini, dan juga di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan kepada para hamba Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak akan masuk surga mereka orang yang bertabiat atau berbakti. Kita berusaha benar-benar juga diri kita, karakter kita ke arah yang lebih baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terus sama Allah menjadi pribadi yang baik. Baik, berikutnya qala Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu abridu mamlukan li bisawt fasami'tu sawtan min wara ya'lamu Abu Mas'ud anna Allah aqra 'alayka minka 'ala hadha al-walad. Qala qultu ya Rasulullah la abridu mamlukan li ba'da al-adhan. Suatu ketika aku pernah mengukur hamba saya dengan satu cemeti, ya, camkan. Maka aku mendengar suara di belakangku dengan mengatakan, ya'lam, ketahuilah Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu atas dirimu dari hamba tersebut, dan juga nantinya mampu pula atas hamba tersebut nantinya akan menguasai diri. Kemudian dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak akan memukul hamba saya yang aku miliki ya, setelah itu untuk selama-lamanya. Tapi riwayatin sama tasawuf, dalam riwayat yang lain itu jatuh ya, cemeti itu jatuh cambuk itu ya, dari tangan beliau, dari tangan Mas'ud ya, dikarenakan kehaibahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karismatiknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kewibawaannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam riwayat lain, fakultu huwa haulun li wajhillahi ta'ala. Dia saya jelaskan, saya memerdekakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala imma innaka law lam taf'al lil fahtikan nar yaum al-qiyamah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan jika engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, artinya memerdekakan hamba sahaya tersebut, maka pastikan engkau berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah, mendapatkan qisas atas apa yang telah kau perbuat kepada hamba sahaya tersebut. Ada sini riwayat Muslim, rawahu Muslim. Kemudian juga dari Imam Muslim juga, wa Muslim aydan min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, anak dan ayahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw qamahu fa kafaratu ay yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul ya, ini hamba sahayanya, pemudanya, dengan pukulan yang menyakitkan, kemudian dia tidak memberikan kisos, memberikan balasan ya, atas perbuatan tersebut, maka kafarahnya ya, apa kafarahnya, tebusannya itu adalah dia wajib untuk memerdekakan hamba sahaya tersebut. Min hadis Hakim Ibnu Hizam, qala, hadis Hakim Ibnu Hizam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nas
Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, menyiksa, akan menghukum bagi mereka orang-orang yang ketika waktu di dunia mereka juga menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menyiksa manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah akan menyiksa mereka hamba-hamba Allah yang mereka menyiksa manusia selama mereka hidup di dunia. Alhamdulillah. Ada orang yang begini omongin muslim itu menyiksa itu. Alhamdulillah. Pembantaian tak muslim dan non muslim itu dibunuh gitu kan. Ini azab. Alhamdulillah. Seperti Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah, ditaruh di atas sahra, di atas gurun pasir, ditimpa dengan batu tubuhnya di tengah terik matahari ya, untuk dia keluar dari milahnya Muhammad untuk kembali menjadi murtad. Ini bukan bekas kuda Bilal bin Rabah. Cuma apa? Dari untai mulutnya cuma yang keluar kata Ahad, 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 Maha Esa, Maha Esa, Maha Esa. Ini insyaallah. Maukah kita baca seperti Bilal bin Rabah? Wallahu a'lam. Betapa keras syadidnya azab yang terima Bilal bin Rabah pada saat itu oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nanti kelak di yaumul qiyamah ini orang kafir ini juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sedemikian pedih. Wabil hadis, dalam hadis juga yang lain, man daraba bi sawtin mulmin iqtassa minhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu pecutan cambuk ya, dikarenakan dia dalam bentuknya kezaliman, maka hamba tersebut akan dikisos pada hari kiamat. Tidak dikisos di dunia, kisos di akhirat. Terus di dunia masih enak, cambukannya masih cambukan biasa. Terus di akhirat dari besi, dari api, ini akan dicambuk. Masya Allah. Wakil Rasulullah SAW bahkan mengaku anil khalid. Jadi berapa kali kita harus memaafkan orang hamba sahaya itu, ataupun juga seorang istri misalnya. Qalat apa dijawab? Fil yawmi sab'ina marrah. Satu hari itu kita harus memaafkan 70 kali. 70 kali. Kita tidak tahu apa kesalahannya, yang kita memaafkannya sebanyak 70 kali. Anak kita, istri kita, itu kita harus berusaha untuk memaafkan dalam kondisi apapun. Kecuali ada batasan-batasan tertentu yang harus kita tentunya perhatikan ya, dalam ada pada bermuamalah. Wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman siwak pada akhirnya fa'aqa alaihi faqala. Satu ketika di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melakukan siwak seraya beliau memanggil salah satu khadimnya, salah satu pembantunya. Namun di sini tidak bergegas untuk memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak respect gitu ya, tidak cepat ya, tidak cepat tanggap gitu. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula qisas la darabtuka bi hadha siwak." Jikalau bukan karena kisos kelak di hari kiamat, pasti aku akan memukul dengan siwak ini. Gitu, siwak. Bergetar tersimatnya. Sehingga gergetnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sabar. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu jariyatun zanjiyah. Warafa'a yawman 'alaihi as-sawm. Di Abu Hurairah juga pernah satu ketika memiliki budak hamba sahaya wanita yang berkulit hitam. Suatu ketika beliau mengangkat cambuknya satu hari, cambuknya diangkat, cuma diangkat ya. Ingin dipukul ini si hamba sahaya ini. Langsung beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, "Laula qisas la aghshaytaki walakin sa'bi'uki liman yuwaffini thamanaki idhabi fa anti hurratun liwajhillahi ta'ala." Jikalau bukan karena kisos, pasti aku akan memukul, mencambukmu dengan seperti ini. Akan tapi aku akan menjual dirimu
menjual dirimu, kemudian bagi mereka yang mampu nantinya untuk memenuhi kebutuhannya, idhabi, atau wis kamu pergilah ngaliu gitu kan ya, silahkan pergi ya. Fa anti hurratun li wajhillah, engkau sudah aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Biar jaga hati juga, jaga hati juga daripada makan hati, begitu kan? Lebih baik dibebaskan atas wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajah Mu'adz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, inni qultu li amati ya zaniyah. Ya. Suatu ketika datang seorang perempuan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah suatu ketika mengatakan kepada hamba saya perempuanku itu dengan tuduhan mesum, ya zaniyah, wahai seorang pezina, wahai seorang pezina. Qala, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahal ra'aita alaiha dzalik, apakah engkau melihat atasnya ketika melakukan perbuatan mesum zina tersebut? Ditanya. Qala, dijawab sama seorang wanita tersebut, la, tidak, aku tidak lihat. Kan harus ada saksinya. Mana saksinya? 4 orang saksi, ya, laki-laki 4 orang saksi. Harus jelas ketika ada seorang perbuatan mesum atau perzinahan, itu harus dilihat ada 4 orang saksi. Nah, ini baru tetap hujjah bagi yang muhsan. Namun kalau yang belum muhsan itu tahrif am, ya, diasingkan, ya, terus semuanya 100 kali camkan. Ini balasan bagi yang belum menikah. Ini lah katanya, saya tidak melihat, ada saksinya soal anna satastaqim minka yawm al-qiyamah faraja'at ila jariyatiha fa'atatha sawtan. Jadi hati-hati engkau ya. Nanti engkau akan diminta darinya itu pertanggungjawaban. Kalau nggak sesuai dengan omongan, engkau akan dikisos pada hari kiamat. Lantas kemudian beliau kembali ke rumahnya, menemui hamba sahayanya. Kemudian dia memberikan cemetinya tersebut ya, kepada dirinya, kepada hamba sahaya perempuan itu. Waqalat ajlidi, dia berkata, campurlah saya. Disuruh nyambung. Ini sih budak perempuan ini. Fa'abatu jariyah fa'aqatha summa raja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarathu bi aqdiha faqala asa an yukaffir itqaka laha ma qadaftaha. Di sini disuruh nyambung, tidak mau. Dia tidak mau si budak hamba saya perempuan ini. Fa'aqatha, kemudian oleh sang perempuan majikannya ini dibebaskan, dimerdekakan. Majikan hamba saya perempuan tersebut, summa raja'at, kemudian dia kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan begini bahwasanya telah memerdekakan budak hamba saya perempuan. Faqala, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa asa, semoga. Artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan engkau atas tuduhan itu terhadap dirinya dengan engkau memerdekakan dirinya atas apa yang telah kau lontarkan, yang kau tuduhkan terhadap sahabat perempuan. Jadi kafaratnya dengan cara ini, kafaratnya dengan cara dimerdekakan. Baik. Tapi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qadara mamlukan aw bari'un mimma qala julida yawmal qiyamati haddan illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya, menuduh wa huwa bari, sedangkan hamba saya tersebut itu terlepas dari apa yang dia lontarkan, yang dia katakan. Misalnya berzina, dia nggak berzina. Mencuri, dia nggak mencuri misalnya. Julida yawmal qiyamah haddan, pastikan Allah Subhanahu wa taala akan menjilid dia. Apa menjilid?
dicemetik sama Allah Subhanahu wa taala, dicambuk sama Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang menjaga neraka. Haddan, dan campan yang sangat keras, illa kecuali ayatun atau sebagaimana tuduhan itu benar atas sang hamba tersebut. Jika tuduhannya benar, dia terlepas dari kisos, ya, pecutan camkannya Allah, ya, kelak di hari kiamat terlepas dari itu. Ya, kalau misalnya omongannya benar, kalau misalnya omongannya tuduhannya tidak benar, ini Pak, karena kisos di hari kiamat. Dalam satu hadis yang lain, ilmu ta'anuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu ma la yurid. Jadi hamba sahaya itu yang memiliki hak, makannya dapat, ya, pakaian juga dapat, ya, dan dia tidak wa la yukallifu ma la yurid, dia tidak dibebani dengan sesuatu yang itu tidak sanggup untuk dia kerjakan. Ya bersih aja gitu kan, langsung nyangkul misalnya. Ini contoh ya. Jadi kadang-kadang kita mempekerjakan orang di luar batas kemampuan orang itu. Bisa jauh-jauh karyawan. Sudah semestinya ini loh, job desknya seperti ini. Kita kasih job desknya. Namun kadang-kadang di luar itu kita kasih lebih batasan dari kemampuannya. Ada kayak gitu Pak? Ada. Jadi atasan kasih tugas yang itu sulit untuk dilakukan oleh sang karyawan. Karena sudah nggak jelas dari awal sudah seperti ini, tapi ternyata lebih daripada ini tidak boleh. Harus diperhatikan di sini. Jadi wala yaktasu ma la yurid, dan tidak dibebani, ya, hamba sahaya itu kecuali atas kesanggupan dirinya. Sudah jadi seperti dia seperti ini, jangan dilebihkan lagi yang tidak mampu untuk melakukannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam musihim 'inda khurujihi min dunya. Nih, pernah Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat lainnya ketika dia mau meninggal dunia dalam sekarang penuh, dia mengatakan Allah fi sholati wa malakat aymanukum ittaqullah artinya takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah fi sholati, dengan cara mengerjakan sholat, wa malakat aymanukum, dan juga berbuat baiklah terhadap hamba sahaya kalian. At'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum min al-'amali ma la yutiqun fa in kallaftumuhum fa'alimuhum wa la tu'adzibu khalqallah fa innahum malakakum iyyahum wa syaa la malakakum iyyahum. Jadi berikanlah kepada mereka makanan yang kalian tidak makan sama kalian. Kasih makan sesuai dengan apa yang kalian makan. Kasih pakaian dengan sesuai apa yang kalian pakai. Dan jangan membebani mereka dengan amal, dengan pekerjaan, aktivitas, tugas yang itu melampaui batas kemampuan dirinya. Apabila engkau memberikan batasan, memberikan beban kepada mereka, maka bantulah dia. Kasih beban, bantu. Jangan dilepas kok, jangan dilepaskan saja. Bantu hamba sahaya tersebut. Wala tu'adzibu khalqallah, tidak boleh mengadab, tidak boleh menyiksa, tidak boleh menghukum hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu hamba sahaya kalian, pembantu kalian, budak kalian, itu di bawah naungan kalian. Jikalau mampu bagi Allah, Allah pun tidak akan memutarbalikkan keadaan itu. Engkau bisa jadi juga menjadi hamba sahaya, pembantunya. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Selama hidupnya ini hamba sahayanya ditindas dan lain-lain, secara kepala, secara fisik juga. Kalau balikan lagi keadaan itu, namun dengan cara yang berbeda, perlakuan bersama hamba saya dan majikannya, masya Allah, ini. Hati-hati cara kita bersikap kepada para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala jamaah ala Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa huwa amir yani ala madain fawajaduhu bi'ajin ajin ahli faqalu lahu ala tujad ta'jil faqala radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada satu jamaah rakyat datang silaturahim kepada Salman al-Farisi.
Beliau yang memberikan masukan ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq, tentang membuat parit itu. Nah ini karena waktu itu ya, beberapa besar dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apakah nanti kita bertahan di Madinah ataukah kita harus menyerang pasukan Ahzab koalisi? Nah di antara mereka ada yang bertahan di Madinah saja, biar kita jemput musuh-musuh Allah itu. Ada yang mengatakan enggak, kita harus cegat mereka untuk masuk ke Madinah. Begitu kan? Ada yang mengatakan gini saja, Salman Farisi memberikan masukan. Ini bangsa Persia dulu, masa kami dulu dari Persia. Bagaimana kalau misalnya kita membuat peret, membuat khandaq, membuat paret haul Madinah, sekitar sekeliling Madinah. Nah, dari situ kita akan kasih sergap mereka, gitu. Nah, kita berikan jebakan, ranjau dan lain sebagainya. Akhirnya taktiknya Salman Farisi dipakai oleh Rasulullah SAW dan gemilang hasilnya menang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Salman Farisi di sini pada saat itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau diperintahkan untuk menjadi seorang gubernur di kota Al-Madani. Al-Madani ini salah satu kota di daerah Baghdad, Irak. Al-Madani. Beliau menjadi amir di sana, gubernur di sana, dan rakyatnya itu mendapati dirinya itu sedang mengadon tepung roti, buat roti. Jadi kalau pagi itu makan roti, ya. Kalau bahasa Arab itu kalau pagi makan roti, siang nasi, atau beberapa juga ada yang makan roti juga, malam roti lagi, seperti makanannya roti. Dari komor, ajen gitu ya. Tepung syahir itu yang paling murah itu yang dijahitan. Itu dimakan, Masya Allah. Nah ini, jadi Salman Farisi itu sedang mengadon roti untuk keluarga beliau sendiri tuh. Padahal dia punya pembantu, tapi beliau lawan sendiri. Amir Pak, ya. Amir, gubernur Pak. Kelas Khafifah ya, kelas Khafifah. Ya beneran, kelas Khafifah datang sendiri Pak. Masya Allah, Salman Farisi. Faqalu, mereka ngomong kepada dirinya, Salman Farisi, ala tatrukal jariyah kami. Oh, kan pandang indah kami. Andok itu kan suruh yang bersalih itu ngapain kamu kan urusan seperti ini kok kamu urusan itu kan. Faqala radhiyallahu anhu, Anas beliau jawab di sini. Inna arsalnaha fi amalin fakarihna an najma' 'alaiha 'amalan akhar. Kami telah mengutus, ya, telah memberikan job list-nya, ya, pada amal-amal tertentu. Begini loh misalnya ini sudah ada batasan pekerjaan aktivitasnya yang dilakukan oleh hamba saya saja. Terkadang ada cuma amal dan kami sangat benci sekali. Kami tidak suka. Kami mengumpulkan mengumpulkan alaihi amal akhar. Jadi mengumpulkan atas perkara itu. Amalan akhar. Kami mengumpulkan pekerjaan lain ya, atas dirinya, menambah pekerjaan tertentu untuk sama-sama hamba saya tersebut. Tidak mau kami seperti itu. Tugas seperti ini, jangan yang lain-lain. Wa qala ba'd salaf, dan dikatakan dari beberapa ahli salaf, la tatrib al-mamluk fi kulli dhanbin walakin ihfaz lahu dhalik. فإذا عصى الله فاضربه على معصية الله وذكره الذنوب التي بينك وبينه. Ini beberapa kali saya mengatakan, jangan kau pukul hamba saya setiap apapun keburukan yang ia lakukan, akan tetapi ihfazlah dari tahan, jaga tabiat kita untuk tidak berbuat zalim pada dirinya. Fa iza asallahu, ketika ia bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, maka pukulan yang tidak membekas, ya, ala maksiatillah, ya, atas maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikrul, dan ceritakan tentang keburukan-keburukan yang itu antara dirimu dengan dirinya. Halo. Salam.
saya lagi, oh saya lagi ini, saya lagi belajar lagi, iya di Kasablanca ya. Nanti tak saya coba. Oh gitu, iya. Jadi di sini ketika seorang hamba saya tersebut ya bermaksiat kepada Allah, maka pukulan dikarenakan sebab maksiatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena hawa nafsu kita, bukan. Ada seorang itu kalau bermaksiat misalnya, ya, kita pukul gitu kan ya. Enggak suka saya sama kamu misalnya. Enggak gitu. Kita enggak suka dengan caranya. Ya, kita enggak suka dengan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kita tidak suka. Kita bukan orang yang kita tidak suka. Dan kita nggak suka itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Karena kita karena hawa nafsu, nggak suka saya, betul gitu. Ada kayak gini, nggak ada. Jadi kita nggak suka dengan orangnya langsung, bukan. Kita nggak suka sama tabiat karakter ya, dari orang tertentu. Misalnya sombongnya, misalnya kelakuannya, suul adab misalnya, ataupun kilatil adab, itu kan yang nggak menghormati dan lain-lain pokoknya. Nah itu kita harus tidak suka dengan pribadiannya, bukan kepada orang-orangnya di sini. Nah, ketika mereka berbuat maksiat, maka sebutkanlah antara dirimu dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan, ini loh kamu kayak ini loh, kamu harus intervensi diri, tidak boleh seperti ini. Jadi sebutkan keburukan itu untuk memberikan efek jerah kepada entah itu ke istri kita atau mungkin ke anak kita. Ada tiba itu. Jangan buat. Jadi seperti itu. Jadi sebutkanlah keburukan-keburukan yang tujuannya untuk memberikan efek jerah. Jadi kalau nggak diingatkan hamba Allah, kalau nggak ada islah seperti itu, nggak tahu di mana kesalahannya. Evaluasi di mana kan? Kita kan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau nanti terus dia berkutat dalam tabiat buruknya yang terus kita biarkan, itu akan menjadi bumerang buat diri, dan kita tidak ingatkan itu. Kan kita tidak salah. Kita harus ingatkan dengan cara-cara yang baik. Berikutnya ada pasal di sini. Wa min a'zami sa'ati dan mamluk wal jariyati at-tafriq bainahu wa baina waladihi. Dan dari seburuk-buruknya kezaliman, ya, seburuk-buruknya perbuatan yang jahat, ya, semena-menanya kita, yaitu adalah ini perbuatan buruk ya kepada anak buruk, itu sama saya, ya, bantu dan sebagainya, siapapun lah, pokoknya tidak hanya sama saya, istri kita atau siapapun lah, pokoknya ini yaitu adalah at-tafriq bainahu wa baina waladihi, yaitu memisahkan antara dirinya dengan anaknya. Nah, ini Pak berarti sang ibu dengan anaknya misalnya, keluarga dua anak misalnya, dua kembar ya, ini kembar misalnya, dua orang pisahkan gitu kan ya, pisahkan, jangan, nggak boleh, karena sudah mereka satu hati gitu, satu pikiran, tiba-tiba dipisahkan, nggak boleh. Ayo dengan buah bayi atau antar dirinya dengan saudaranya atau saudarinya misalnya, tidak boleh. Lamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia katakan, man farqa baina walidatin wa waladiha farqa bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memisahkan antara dirinya dan orang-orang yang akan dicintainya kelak di hari kiamat. Siapa orang cintanya? Luar kita mampu di dunia kita mampu memisahkan dua orang misalnya, memisahkan, nggak apa-apa. Tapi kelak di hari kiamat kita akan dipisahkan sama orang yang kita cintai waktu di dunia, dipisahin. Nauzubillah. Sedangkan kita sudah senang sama keluarga kita di sini, ketika di mana di akhir nanti dipisahkan sama orang yang kita cintai. Tidak mau seperti itu kisos. Nauzubillah dari itu. Qala Ali karramallahu wajhahu. Ini Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Wa hada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladain akhawain. Ya. Tabi'tu ahadahuma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruddahu
ruddahu, kata Nabi SAW. Itu ketika Rasulullah itu memberikan dua budak, gitu ya. Jadi dua hamba sahaya, namun masih belia kepada Ali bin Abi Thalib, kasih. Yang ini bersaudara, gitu ya, membantu Am, gitu kan. Kemudian saya menyuruh di antara keduanya diambil, kemudian dilepaskan, gitu kan. Kata Nabi SAW, ruddahu, ambil lagi, tidak boleh dipisahkan, Amin dari kejawen menunggu wal jariyah, dan juga diantaranya perkara dosa besar itu diantaranya adalah yaitu melaparkan hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan, wadaba, dan juga hewan-hewan ternak yang kita miliki, yang memburu misalnya, yang mau ingin memburu, jangan tak dikasih makan dalam sangat, yang kucing Persia misalnya, kucing gitu kan, dikasih makan mati ya, gitu. Hewan-hewan yang kita pelihara itu jangan sampai kita tidak kasih makan, harus dikasih makan. Ini ya. Kalau kita membiarkan mereka sampai kelaparan, ya sudah siap-siap kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yahbas amman yamliku qutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi seorang itu dia berdosa untuk dia memenjarakan seseorang atau siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu dari orang yang mampu yang menjadi jaminannya. Kalau kita dijamin, kita menjamin hamba Allah, kita menjamin makhluk Allah di rumah kita, tapi kita nggak kasih makan, kan gila dong, mati dia kan gitu kan. Nah ini dosa dia. Ini buat lapar aja loh, udah berdosa. Sampai mati, azab yang Allah akan berikan kepada hamba ini. Wa min dzalika ayatul tabah qurban waji'an. Nah ini juga diantaranya kita kumpul hewan, ya. Punya kerbau misalnya, punya sapi misalnya, punya kambing gitu kan ya, gembala, wah tiba-tiba langsung mengajak cuk gitu kan ya. Punya kucing, tendang gitu kan, astagfirullah gitu kan, nggak punya adab gitu kan. Nah ini kayak gini, hati-hati. Kalau begitu seperti itu, awiyah bisa, wal yakum bikifayatiha, atau juga dipenjara itu hewan ternak kita itu, wal yakum, dan kita kasih dengan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan, misalnya lebih batas daripada itu, batas. Awiyahmu mafaqaqatiha, sama juga beban di atas kemampuan dirinya. Faqad rawa fi tafsir qaul ta'ala, ya ini sebagaimana tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum. Dan tidaklah hewan melata, hewan dabbah di atas muka bumi ini, wala ta'ir yatir, dan tidak ada juga beburungan yang sedang terbang di atas sana bijanahi dengan kedua tepakan sayapnya, illa kecuali umamun amthalukum, mereka juga sama seperti umat-umat kayak kalian. Kita itu umat, burung juga umat, kerbau pun juga umat, sapi pun juga umat, hewan-hewan juga umat, illa umamun ini. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita menganggap nanti kelak di hari kiamat ini hamba Allah yang pernah melakukan keburukan kepada hewan nanti akan dikisos pula. Jangankan kita sama hewan pun nanti akan dikisos sama hewan ini pernah nanggung ini, pernah makan ini, dikisos gitu kan, dikisos. Namun perhatikan, harus ada kebermanfaatan. Kalau manfaatnya misalnya makan buat apa tidak masalah. Yang tidak boleh itu ketika adatan, ketika hal itu kesia-siaan, dipukul, apa salahnya? Kok dipukul tiba-tiba? Gitu kan ya. Kalau dia dibunuh mau dimakan tidak masalah. Yang jadi masalah itu dibunuh tapi dengan cara disiksa, bukan untuk dimakan. Itu abas namanya, sia-sia.
Nah ini akan menuntut kita, akan mengisos kita nanti di hari kiamat. Mau menyembelih 1000 kerbau pun dengan bismillahirrahmanirrahim kita nggak bisa. Sekarang manfaatnya kuda yang mahal itu ya, atau merah sembelih nggak apa, kalau digebuk marah gitu kan dikisos dari kiamat. Kalau mau dibeleh boleh aja makan gitu, nggak masalah. Nah itu bukan bagian daripada penzaliman, beda. Kalau manfaatnya nggak apa, nanti kelak pada hari kiamat ngomong nuntut ya, siapa yang pernah hewan-hewan yang pernah dizalimi sama kita itu nuntut, ya Allah kami itu telah dibunuh seperti ini, kami lakukan yang tidak ada manfaatnya, sia-sia kami dibunuh, kami akan nuntut. Kami dibunuh dan karena ada manfaatnya. Kalau manfaatnya kami terima. Nah, baik. Kalau ada manfaatnya kami terima. Kalau tidak ada manfaatnya, dituntut aja. Dan para anak ayam kecil kan mati gitu kan ya. Nah, tuntut itu. Mas sedang digolek gitu kan ya. Anak ayam kecil itu baru lahir. Gitu. Dari dibunuh, hati-hati, pelan-pelan. Qila yu'tadihim wan nasu fi yaumil qiyamah ya fayaqdi bainahum. Maka dikatakan di sini akan didatangkan pada hari kiamat dari manusia ketika itu sedang dalam keadaan wukuf, kayak wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah gitu. Ya, kalau di Arafah masih enak pakai pakaian putih-putih ya. Pakai pakaian ihram. Ini hari kiamat telanjang semua. Tidak ada pakaian sama pun. Mas seperti itu. Ya, dibuat telanjang semua. Yaumul qiyamah fayuqda bainahum, dan akan diadili ya di antara mereka, hatta annahu la yukhadhu syirsyat al-jilha min asya' al-rahman hatta yaqad lidarra min al-darb, sampai nanti akan didatangkan diambil ya. Jadi ada orang yang bertanduk sama orang yang bertanduk gitu kan ya. Sampai nanti akan dikisos, diadili di antara kedua ini. Dulu pernah anduk ini, sampai seperti ini, sekecil apapun nanti akan dikisos di sana sama Allah. Sama hewan pun kisos. Apalagi kita sama manusia, kita sama hewan. Semuanya qablahum kunu turaban. Selesai perkara di antara hewan-hewan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ngomong kunu turaban. Jadilah kalian itu. Jadilah kalian itu. Bahwa yaqul kafir. Nah, di sini orang-orang kafir dia berharap minta sama Allah. Di surah An-Naba itu kan ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan laitani, seandainya juga kami jadikan kami dengan bentuk sama seperti turab juga, kayak debu juga, tak kena siksa gitu. Ya laitani kuntu turaba. Ini anak-anak kosong yang mustahil kan juga. Ingin dikira-kira nggak mungkin, nggak mungkin. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi bagian dari debu-debu itu gitu. Sama seperti hewan-hewan yang telah dimusnahkan dengan debu. Hadza min dalil al-qada baina al-baha'im wa baina bani Adam. Dan ini adalah dalil atas peradilan di antara hewan-hewan ya, di antara mereka dan juga di antara hewan-hewan dengan Bani Adam nanti. Kisos antara hewan-hewan antara mereka, kemudian kisos juga antara hewan dengan Bani Adam. Kalau semut juga, hati-hati dengan semut juga. Semut, kalau tiba nggak ada salah ada apa, guyurin pakai apa? Pakai minyak misalnya. Ngomong aja baik-baik, wahai Junul Sulaiman, wahai Naml, tolong keluar dari sini. Baik-baik ngomong, kalau nggak keluar, afwan, kayak gitu kan. Entar kali dia, tahu dia. Ini kalau misalnya nggak pindah juga, ya besok saya tunggu, nggak pindah juga, jangan salahkan saya, kan ya? Ya, ini karena kalian mesti ada manfaatnya, gitu kan ya? Kalau manfaatnya nggak apa kan? Ini kalau nggak ada manfaatnya, saya tunggu, gitu kan? Ya, akhirnya, ya, Bismillah, gitu kan? Iya, dia tahu dia, tetap pindah, besok pindah dia. Semua gitu, tawon, ya. Tawon beras gitu kan. Kalau nggak ganggu jangan gitu kan. Kalau ganggu, sudah aja seperti itu. Kalau nggak pindah, hancurkan gitu kan. Karena mengganggu. Baik. Hatta
حتى أن الإنسان لو ضرب دابة بغير حق أو جوعها أو عطشها أو كلفها فوق طاقتها فإنها تقتص منه يوم القيامة بقدر ما ظلمها أو جوعها بدليل والدليل على ذلك مثلا dari sahihain Nabi radhiyallahu anhu. Ini ya. Jadi ketika sampai seorang manusia yang jikalau dia mendzalimi memukul ya, seekor dabah, seekor hewan, seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, binatang tanpa adanya hak atau dengan cara melaparkan makhluk Allah tersebut ya, ataupun juga mendahagakan ya, menghauskan makhluk Allah tersebut atau juga memberikan batas kemampuan yang lebih daripada itu ya, Sakinah atau sumin yang pastikan itu akan dikisos pada hari kiamat kelak. Biqadari ma qalamna sesuai dengan takaran yang kadar dia menzaliminya. Sejauh mana kita menzalimi makhluk Allah tersebut atau juga kita ngasih makannya itu, ngasih apa namanya, ngasih lapar itu sejauh mana kita gitu ya. Dan seterusnya. Dengan dalil atas tersebut ini dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Allah Rasulullah SAW Nabi sallallahu alaihi wasallam uzibat imra'atun fi hirqatin rabatatha hatta matat jaw'an la hiya amatha wasaqatha idh habasatha wa la tarakatha ta'kul min khashashha. Ini kata Nabi SAW, itu ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan dia perkaranya perkara membunuh, menyiksa seekor kucing. Dia ikat kucing itu sampai dia mati. Nah laparnya kucing ini, nggak dikasih makan sama dia, nggak dikasih minum sama dia, gitu kan? Dikerangkeng, ya. Dikerangkeng, apa dia kerangkeng? Di penjara gitu ya, di ini ya, di isolasi gitu ya. Walau torokan dan itu dibiarkan aja seperti itu sampai dia tidak makan apa khosashullah. Kucing itu kan nggak mau sampai makan dia gitu, serangga tanah itu kan kucing kan nggak mau kayak gitu. Saking laparnya dimakan sama apapun kucingnya, mau dikasih apapun kalau lapar dimakan sampai khosashullah aja serangga tanah itu nggak sampai makan gitu. Saking laparnya mati kan, sampai kurus kering itu mati. Aibun masyaallah. Dan dalam sahih lainnya, Sahih Bukhari, bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam imra'atan mu'allaqatan fil nar wal dhirra takhshuha fi wajhiha. Maksudnya Rasulullah melihat ada seorang wanita yang itu terikat finnar di neraka. Ini ketika Isra Mi'raj ya, ketika Mi'raj dengan Rasulullah. Wal dhirra, dan ada seekor kucing ya, itu menyambar mencakar-cakar ya, mukanya, cakar-cakar. Yang samakan ya, kucingnya kita di dunia sama kucing di akhirat ya, jangan samakan. Tahu kucing di akhirat ya, sing Nabi itu mau cakar-cakar gitu mukanya kayak apa namanya, kayak harimau gitu kan. Kalau masih mending kalau masih harimau dan singanya dunia, harimau dan singanya akhirat seperti apa buatannya Allah itu? Dari besi misalnya kuku-kukunya, tambah dari api, ya kan? Langsung itu kan ya, nggak mau kan? Alhamdulillah. Kucing aja masih yang kecil itu sakit cakar-cakar. Ini kucing akhirat, ya. Nyaput gitu kan ya? Gimana ya kalau nggak habis juga ya wajahnya? Nah ini, itu dicakar-cakar oleh tersebut, ya. Kemudian badannya juga dihabisin juga sama dia. Semuanya, badannya, dadanya semuanya begitu ya. Wahiyat tu'adibuha kama azzabatha fi dunya bil habs wal jur. Sebagaimana ya, ini menyiksa itu. Kucing itu menyiksa perempuan tersebut, sebagaimana dulu sang wanita juga menyiksa si kucing ini gitu ya. Selama di dunia itu bil habs dengan cara dipenjara itu kucing dan dibiarkan lapar. Wa hadza 'amun fi sa'il hayawan, dan ini tentunya kondisinya tidak hanya kucing aja, tapi seluruh binatang. Dari anjing misalnya, boleh nih anjing? Boleh, tapi di rumah, jangan dalam rumah. Anjing buat jaga peliharaan, bulldog taruh luar kan, biar nggak ganggu. Atau buat misalnya aku mau pengen berburu misalnya, masya Allah, ya berburu. Boleh kita berburu dengan anjing. Bismillah, tangkap tangan. Nah, kalau mati, sembuh ya. Kalau mati,
kita masih kembali pada akal. Begitu. Boleh. Itu para sahabat juga mereka iman anjing ya buat berburu, buat jaga kebun gitu kan ya. Itu diperbolehkan. Bukan buat peliharaan rumah. Nah ini buat seluruh hewan pokoknya. Ini keumuman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Wakadhalika idza kana fawqa taqatiha atasmidu yaumil qiyamah. Dan apabila diberikan itu beban di luar batas kemampuan sang hewan itu, maka akan dikisos pada hari kiamat menurut hadis tersebut. Bainama rajulun yasuq baqara idza raqibaha fadarabaha faqalat inna lam nukhlaq li hadha innama khuliqna lil harth wa hadhihi baqara antaqa Allah fi dunya tudafi'u an nafsiha bi annaha la tu'dha wa la tusta'mal fi ghairi ma khuliqat lahu wa man kallafaha ghayra taqdiha aw darabaha bi ghairi haqq fa yawma qiyamah tasbihu bi qadari darabahu aw ta'dil. Jadi ketika ada nih Rasulullah SAW pernah bicara, ada salah satu laki-laki ya, seseorang yang menunggangi seekor sapi tunggangi. Ketika dia naik dipukul ya, pok gitu kan, pakai cemeti pakai apa gitu. Maka dia ngomong bapak ini ngomong, sapi ini ngomong, sebenarnya kami itu tidak diciptakan ya untuk yang seperti ini, tiba-tiba dipukul aja, diintimidasi aja gitu ya, dizalimi saja kan gitu. Kami itu diciptakan untuk bajak sawah gitu ya, apalagi ya, untuk pokoknya keperluan ada manfaatnya boleh gitu. Tapi kalau misalnya buat sesuatu yang di luar batas kemampuannya itu tidak boleh. Wahadi baqarah Allah. Inilah sapi yang Allah takdirkan untuk dia mampu untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia yang dia membela dirinya gitu ya. Karena dia apa? Disakiti. Dan dia tidak digunakan kecuali apapun yang tadi yang sudah diberikan jobisnya. Dia apa kerjanya? Baca sawah, enggak apa gitu kan. Bawa barang dia. Dan kalau sudah di luar itu disuruh musafir misalnya sapi ya dari sini Surabaya, kenapa enggak? Kasihan gitu. Kecuali onta ya cerita gitu. Onta yang memang buat musafir, buat safar. Ya rahilah dia. Panjang perjalanan, maka Madinah pakai onta, nggak apa-apa. Jauh kan? Sini Surabaya, nggak apa-apa pakai onta, gitu kan? Sini Semarang pakai onta, nggak apa-apa. Boleh, gitu kan? Jangan pakai kambing, pakai timah, pakai keledai, mati, gitu kan? Mati, beda kekuatan, ya, beda tokohnya, beda kemampuannya. Berarti sama negara faradaya atau dia, barang siapa yang membeli hewan itu, sapi itu atau siapa apapun yang mau ini hewan tanpa di luar batas kemampuannya atau dipukulnya tanpa ada hak dari Allah dari hak yang kebenaran, maka pada hari kiamat pastikan akan dipukul sesuai dengan tadi kita mukul kita di dunia, dikisos kita pada hari kiamat sesuai dengan kadar kita pemukulan kita atau penyiksaan kita terhadap hewan tersebut. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani dia mengatakan waktu marrah himaran fadarabtuhu marratain wa thalathan. Aku pernah suatu ketika mengendarai seekor keledai, maka aku pukul dia sekali dua kali aku pukul dia. Farafa'a rasahu, nengok dia kepalanya, ya kepala keledai itu nengok ke belakang dia, nengok dia. Wa nadhara ilayya, bayangkan, coba mas bisa bayangkan naik keledai itu dipukul dia, nengok ke antum dia, ngomong lagi, ngomong di sini ngomong. Menurut dia berkata, ya Abu Sulaiman, buat kisos yaumul qiyamah. Ya Abu Sulaiman, nanti ada kisos pada hari kiamat. Ngomong kayak gitu. Fa in syi'ta ta'til. Kalau kau pengen dikisos, tak apa-apa. Pengen dikurangin silakan. Pengen ditambah juga tak apa-apa silakan. Pukul aja. Ya namanya orang biasa aja. Santai aja dia pukul aja. Nanti pula di hari kiamat kisos gitu kan. Jadi bukan atas kehendaknya si hewan ini, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala faqultu la adribu syai'an ba'dahu abadan. Dan aku setelah itu tidak memukul sesuatu siapapun, tidak memukul hewan apapun, tidak memukul himarnya, tidak memukul bakornya, tidak memukul manusia lainnya, setelah itu untuk selama-lamanya. Tidak dipukul. Wa mar'a Abdullah bin Umar bisibyan bin Quraisy qad nasratu tayran wa hum yarmunahu wa qad ja'alu li sahibihi khulafa'iyah
min nabihim. Nah, ini. Jadi suatu ketika Abdullah bin Umar itu lewat, kisahnya lewat, ada anak-anak main, gitu kan ya. Anak-anak main, satu ada seekor burung, gitu ya. Itu dibuat mainan, diikatnya burung itu, oh itu kakinya biasanya, kakinya dirancang gitu, tapi dilempar gitu kan. Anak-anak gitu biasanya. Dulu pernah main kayak gitu, dilempar gitu. Kalau kena, ya, berarti disenang aja. Kalau nggak kena, nanti ada ganjaran yang kita berikan kepada orang yang punya burung ini. Misalnya saya punya burung misalnya, saya kasih. Kalau nggak kena, bayar duit ke aneh gitu kan. Berapa? Entah itu 2.000 rupiah, atau 5.000 rupiah. Kalau nggak kena, kalau kena, ya berarti senang. Kepuasan kan gitu kan ya. Kepuasan anak-anak itu ada. Ini permainan jadi dia, permainan jadi dia. Ini burung kayak gitu kan, lempar gitu kan ya. Falamma ra'au Abdullah bin Umar, ketika mereka anak-anak yang lihat Abdullah bin Umar, tafarraq, lari mereka kabur gitu kan. Dia terkena marah sama Abdullah bin Umar. Faqala man fa'ala, siapa yang berbuat ini? Tanya sama Abdullah bin Umar, siapa yang kayak gini? Siapa otaknya ini? Ada yang ngaku gitu kan. La'anallahu man fa'ala hadza. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharran. Nah ini ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat barang siapa yang melakukan hal seperti ini, yang menyiksa hewan, menyiksa hamba Allah ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat bagi siapapun yang menjadikan sesuatu itu yang ada ruhnya itu sebagai objek. Objek apa? Objek lemparan, objek tujuannya. Dan yang pakai tadi, wal gharbu kal hadas wa majnun ilaihi. Dan tujuan itu adalah target tadi yang dia dilempar seperti itu. Wa nahaa Rasulullah alaihi wasallam an tasdir al-bahaim, yakni an tahtasab al-qadar. Di sini bahwa Rasulullah SAW yaitu melarang untuk kita berbuat zalim kepada hewan, yaitu dengan cara kita memenjarakannya untuk dibunuh. Dipenjara buat dibunuh. Wa in kana mimma adina syara' bi qatlihi al-hayya wal-aqrab wal-faqr wal-kalb wal-'aqrab. Sedangkan di sini yang dibolehkan secara syariat untuk dibunuh itu seperti apa? Ular, ya, hayya, al-aqrab, kalajengking, boleh dibunuh. Kemudian faqr, tikus, itu dibunuh boleh. Bukan tupai ya. Tupai baik ya, bagus ya. Nah, kalau tikus ini, ya ini kan tikus bikin masalah ya tikus ini. Kecoa, ya termasuk juga hasyarat ya, itu juga boleh ya. Kutu yang tidak boleh, kutu itu tidak boleh. Kutu busuk loh, yang biasa di apa? Kasur itu katanya tidak boleh. Tapi masalahnya ganggu gitu. Iya. Allah a'lam. Burbus namanya, bahasanya burbus itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau ganggu ya boleh-boleh aja kan, ada kisos juga gitu kan. Dia ganggu kita, kisosnya dibunuh gitu kan. Kayak apa? Nyamuk gitu. Itu udah pasang. Lawas gitu. Tuh. Busuk namanya. Wal kalb anjing gila. Ada anjing gila. Ada banyak juga anjing hitam itu biasanya jelmaan dari jin. Bunuh aja gitu, apa? Ya kalau kamu bunuh aja. Dulu pernah saya bunuh anjing. Iya, anjing hitam tadi. Ya saya bunuh. Saya karungin, saya banting, saya terus ini kan. Masya Allah gitu kan. Saya mengarahkan maksudnya ini makhluk Allah, makhluk setan gitu kan. Ya dibunuh kain-kain itu kan ya. Naudzubillah ya. Ini bukan anjing biasa, beda ya. Anjing biasa ini anjing hitam itu. Anjing gila kadang-kadang wah bahaya, rabis gitu. Kadang-kadang aku dikejar sama dia, pernah gigitan. Wah, ini kalau dendam apa gitu ya, masukkan ke karung gitu kan ya. Anjing gila kan, kalau nggak ini kan bahaya. Ya alhamdulillah sudah terbukti hadisnya. Kalau dulu kan tanpa hadis ya. Sudah dengan hadis gitu kan. Alhamdulillah Allah selamat gitu kan. Ya. Baik. Qatalahu bi awal duf'at wa la yu'adhibu li qawli alaihi salatu wasallam. Apabila kita ingin membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Idza qataltum fa ahsinu qitlah wa
idza dzabhtum fa'sinul dzabha. Agar kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Falyahi ahadakum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah seorang dari kalian itu menajamkan mata pisaunya, ya, kemudian juga ya berikanlah kesenangan kepada hewan yang hendak disembelih itu. Ya. Tidak boleh anaknya mau disembelih di depan ibunya, jangan nangis Pak ya, jangan. Jadi kalau ada nanti hewan kurban misalnya, jangan didekatkan dengan saudaranya dalam penyembelih itu, jauhkan, cirinya bagus sama, jauhkan, itu nggak boleh, itu menyiksa ya secara batin. Alhamdulillah. Sampai sini insyaallah kita akan ada pertanyaan. Ya, siap. Ya. 70 kali ya. Bacaan, maksudnya tiga tertentu misalnya. Oh, maksudnya saya maafkan dirimu gitu maksudnya. Iya, tahu. Itu pertanyaan. Labang. Iya. Kalau kan kita pasti panik ya. Jadi kalau kita dulu ada ulang dulu lagi, sebenarnya ya cuma kan masih takut ulang perempuan kita harus mengembangkannya itu bisa tetap enggak gitu. Tidak jadi. Tidak ada lagi. Ada CDD yang ada itu terkait tentang bacaan atau ucapan tertentu ya ketika kita memberikan maaf kepada hamba sahaya kita atau teman kita. Ketika ada dalam suatu riwayat itu bahkan Rasulullah SAW itu memaafkan hamba sahaya khadim itu sebanyak 70 kali ya setiap harinya. Di sini 70 kali ini tidak ada ucapan tertentu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu afautu anka, kalau bahasa Arabnya afautu anka, jadi apa yang aku itu memaafkan anka darimu, jadi afautu anka. Jadi itu kalau bahasa Indonesia saya maafkan dirimu, saya maafkan dirimu, itu aja. Please, saya maafkan dirimu, please, saya maafkan dirimu. Kalau bahasa Arabnya afautu anka. Kalau perempuan afautu anki buat perempuan. Kalau afautu anka buat laki-laki. Kalau bahasa Indonesia aku telah maafkan dirimu, terus maafkan antum gitu misalnya gitu ya. Banyak baik itu ucapan ya kalau nggak salah ngapain kita kasih mungkin gitu kan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memisahkan anak ya dengan ibunya, atau kita bicara ini adopsi gitu ya. Adopsi ada beberapa hal sih sebenarnya kalau masalah adopsi ini. Jadi masalah adopsi ini ada istilah juga. Jadi perkara adopsi itu juga ada istilahnya. Jadi ada yang memperbolehkan, juga ada yang tidak memperbolehkan. Ya. Ada beberapa hal di sana jika melihat masalahnya jauh lebih besar, itu adopsi adalah baik, maka diperbolehkan. Namun ketika sesuatu yang itu tidak ada masalahnya, ini haram, gitu kan? Haram. Jadi ada lihat dulu manfaatnya, lihat dulu masalahnya. Kalau Allah misalnya ibu ini misalnya dikasih anak misalnya 12, 15 ya, subhanallah, sedangkan masya Allah ini kondisinya ya mungkin jauh daripada ini gitu ya, kemampuan dia buat melakukan anak dan lain sebagainya, ini di luar batas ya kan. Nah, qadarullah ini ada pihak keluarga yang belum dapat ngomongan, keturunan, akhirnya pengen mengambil anak ini misalnya kan, ya kita tidak itu dulu bagaimananya. Kalau tidak, kemudian apakah nantinya membuat masalah ketika ini ada masalah tertentu misalnya begini dan sebagainya. Ini dalam keadaan seperti itu diperbolehkan dalam artian makruh, ya Pak. Diperbolehkan dalam artian makruh. Ya makruh itu dibenci, bukan tidak berdosa.
itu diperbolehkan.